Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Sabihi dengan NIM 13142126. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dan ruang lingkup administrasi pembangunan. Topik pembahasan ada dua. Yang pertama, konsep administrasi pembangunan terdiri dari administrasi pembangunan, fungsi administrasi pembangunan, dan tujuan administrasi pembangunan. Yang kedua, sejarah ilmu administrasi pembangunan. Konsep dan ruang lingkup administrasi pembangunan. Yang pertama, administrasi. Menurut T.R. Sondang Siagian, administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, pembangunan. Menurut Saul M. Katz dalam Cokrowinoto, yang menegaskan bahwa pembangunan adalah pergeseran dari satu kondisi nasional yang satu menuju ke kondisi nasional yang lain yang dipandang lebih baik, tetapi yang disebut morfold lebih berharga, berbeda dari satu negara ke negara lain atau dari satu periode ke periode lain. Lebih lanjut, Todaro menegaskan bahwa pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan menurut Siagian adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh satu negara atau bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Yang keempat, fungsi administrasi pembangunan. Bagian administrasi pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengordinasian, perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program dan pengadilan program, serta evaluasi dan pelaporan. Yang kelima, tujuan administrasi pembangunan. Tujuan administrasi sangat penting untuk berkembang sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuan administrasi ini membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Yang pertama, administrasi bertujuan untuk memonitoring kegiatan atau data yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Yang kedua, agar pengelola usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan-kegiatan dalam organisasian perusahaan. Yang ketiga, administrasi bertujuan untuk menyusun suatu program pengembangan usaha dan suatu kegiatan pengorganisasian. Yang keempat, administrasi bertujuan untuk mengamankan data atau catatan untuk mengamankan suatu kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Sejarah ilmu administrasi pembangunan. Ilmu administrasi terus berkembang dalam melahirkan cabang yang spesifik dengan objek kajian negara, yaitu administrasi negara. Sejarah berakhirnya perang yang melahirkan fenomena baru membuka mata para pakar mengenai perbedaan administrasi negara pada negara-negara maju dengan negara-negara berkembang atau negara-negara miskin. Pada dasarnya, rentetan sejarah Perang Dunia lah yang menjadi kerangka dasar pembentuk administrasi pembangunan sebagai ilmu. Secara hierarki, administrasi pembangunan merupakan perkembangan dari studi administrasi perbandingan. Kartasasmita selanjutnya menyatakan bahwa administrasi pembangunan bersumber dari administrasi negara, maka kaidah umum administrasi negara berlaku pula bagi administrasi pembangunan. Namun administrasi pembangunan member perhatian yang lebih luas daripada hanya membahas penyelenggaraan hubungan dengan negara lain. Setiap perkembangan ilmu pengetahuan pada waktu yang bersamaan timbul perkembangan-perkembangan
mengenai substansi yang menjadi objek penelitian dalam bidang pengetahuan baru dalam ilmu administrasi. Misalnya, timbul perkembangan ilmu administrasi negara, ilmu administrasi niaga, ilmu organisasi, ilmu manajemen, dan sebagainya. Demikian pula ilmu administrasi pembangunan berkembang menjadi disiplin ilmiah tersendiri karena kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang menghendaki perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.